Baik, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman pendengar podcast BTIKP. Setelah kemarin kita dari SMA PGRI 1 Banjarbaru, sekarang kita jalan-jalan lagi. Sebenarnya hitungannya bukan jalan-jalan sih Pak, kita sharing ya kali Iya. ini ya, karena berbagi pengalaman itu indah kan. Entah pengalaman Benar, orang benar. kan lain-lain ya Pak ya. Ada yang pengalamannya di sini di sana, terus juga ketemu orang dan lain-lain, itu nanti bakal kita share juga. Bukan cuma seputar pendidikan ya Pak ya, segala urusan hidup lah mungkin Iya, iya, iya. di Bisa. podcast kali ini. Tapi sebelumnya kita buka masker dulu ya Pak ya, Iya. karena udah penerapan protokol kesehatan Oke. dan juga supaya gantengnya kelihatan ya. Wes. Karena teman-teman ini asal tahu ya, Bapak kepala sekolah kita ini gantengnya nggak kelihatan kalau pakai masker. Waduh. Bisa dibuka dulu kali ini. Selamat pagi Pak. Pagi, iya. Pendengar, kita sekarang pagi recordnya, tapi untuk kamu yang mungkin mendengarkan entah pagi, siang, sore, malam Pak ya, semoga bisa menikmati podcast kita kali ini. Sekarang aku udah bareng sama orang yang paling spesial di tempat ini, istilahnya empunya Pak. Wes. Boleh diperkenalkan dulu Pak sama teman-teman podcast kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran ya, panggilannya Amran ya. Nama lengkap saya Amran Ali, jadi bapak saya ikut di situ. Saya lahiran besar di Kota Makassar 54 tahun yang lalu. Kemudian saya jadi PNS itu di tahun 94, Desember 94. 94. 94. Belum lahir Pak ya. Di sana ya, Oh di sana. di Sulsel. Di Sulsel. Ternyata setelah dalam perjalanan hidup, saya dapat pendamping orang sini. Rezekinya di sini ya Pak. Ya, saya dapat pendamping kamus hidup lah. Kamu sih itu. Kamus hidup, karena saya belajar bahasa Banjar. Oh iya. Alhamdulillah. Kemudian saya challenge ya, 2002 saya coba challenge hidup lah. Saya mencoba mutasi dari Sulsel ke Kalsel. Oh berarti dapatnya di sana ya Pak ya? Dapatnya di sini, Dapatnya di sini. bawa ke sana lagi. Bawa ke sana, Iya. terus ke sini lagi. Ke sini lagi. Alhamdulillah. Jadi ya itulah perjalanan hidup seperti itu. Saya jadi guru di sini 2002, kemudian 2005 saya diklat calon kepala sekolah di Sawangan Depok. 2006 saya harus di-challenge lagi untuk membina sebuah SMK kecil namanya. SMK kecil 1 di tahun 2005. Tahun 2006. Dalam perjalanan ternyata 2012 ya saya disuruh challenge lagi kembali ke sini. Oh kembali ke sini lagi. Emang rezekinya di sini ya Pak? Iya, jadi sejak 2012 sampai sekarang berarti sudah 9 tahun lebih ya. 9 tahun. Saya di sini bergabung lagi dengan kawan-kawan. Alhamdulillah kita dalam proses perjalanan tentunya ini ya suka duka, manis pahit semua kita lakukan, dan alhamdulillah dari sejak 2012 sampai sekarang ya kondisi seperti ini. Sekarang kondisi siswa kami ada 1.300-an ya. 1.387, kemudian jumlah kompetensi keahlian ya. Kalau di SMK namanya kompetensi keahlian. Orang sering bilang itu jurusan ya. Jurusan. Istilah umumnya itu jurusan. Kami sudah membina 10 kompetensi keahlian. Kemudian alhamdulillah 2020 lalu kami ditunjuk sebagai SMK Center of Excellence. Jadi sekolah dengan pusat keunggulan. Sampai pada tahun ini kami masih di program itu, sehingga pada tahun ini kami harus menjalankan kurikulum baru untuk di kelas 10. Namanya kurikulum SMK PK. SMK Pusat Keunggulan. Ini sebenarnya suatu kebanggaan, tapi sekaligus sebagai sebuah challenge ya, tantangan baru yang sangat-sangat berat. Tapi apapun itu, insya Allah dengan semangat dengan semangat kita, insya Allah saya yakin bahwa dengan semangat itu kita bisa. Karena SMK memang SMK bisa. SMK bisa. Iya. Walaupun nanti bakal ada challenge berikutnya ya Pak ya. Mudah-mudahan challenge itu mungkin kita tidak menganggap sebagai sebuah rintangan, sebagai sebuah halangan. Tapi justru challenge itulah yang akan membesarkan kita, mendewasakan kita. Luar biasa nih. Itu dia pelajaran hidup teman-teman. Kalau misalkan ngobrol sama orang-orang tuh banyak pengalamannya, makin banyak kisah gitu ya Pak. Oh begitu ya. Katanya jauh berjalan, banyak dilihat ya. Banyak dilihat. Iya. Nah, kita mau tanya juga nih Pak, Iya. untuk kali ini. Ada berapa jurusan tadi udah ya? Ada 10 jurusan. Ada 10. Kita bilangnya
tadi kompetensi keahlian. kompetensi Ya, keahlian. kompetensi keahlian. Nah, dengan dengar SMK 1 Simpang 4 udah memberlangsungkan PPDB nih Pak, Iya, alias PPDB. penerimaan peserta didik baru. Boleh Iya. diceritain sedikit Pak gimana ini alurnya dan lain? Kebetulan PPDB tahun ini kita wajib dengan cara online ya, dengan cara daring, dengan menggunakan aplikasi yang dipunya oleh Telkom. Pada dasarnya kami baru tahun ini ikut aplikasi itu karena sebelumnya daringnya itu kami bikin aplikasi sendiri dan alhamdulillah lancar. Nah pada tahun ini juga sama, kita menggunakan aplikasi Telkom, di mana semuanya serba ya non tatap muka ya. Iya. Non tatap muka, nggak ada sama sekali yang tatap muka. Jadi kita hanya melalui aplikasi saja. Jadi interaksi kami dengan para calon siswa itu ya hanya lewat ya aplikasi itu. Kemudian kami buka satu forum virtual juga. Kita bikin Telegram, kita menggunakan aplikasi Telegram. Semua calon siswa wajib masuk, termasuk orang tuanya. Oh iya. Iya, masuk karena Telegram itu kan muatannya banyak ya, Banyak. Kemudian juga yang terlambat datang pun masih bisa melihat postingan sebelumnya. Sehingga kami pilih Telegram. Kami tidak memilih WA karena itu tadi kalau dia terlambat masuk informasi itu Tenggelam ya. tenggelam, sehingga kita harus mengulang-ulang. Ya. Nah dengan cara seperti itu ternyata efektif ya. Efektifnya adalah bahwa apapun yang dikeluhkan oleh mereka, apapun pertanyaan itu, kawan-kawan standby 24 jam menjawab. Ya, alhamdulillah dengan cara seperti itu, informasi-informasi liar di luar itu dapat kami redam. Ya. Karena bagaimanapun ya termasuk ya namanya mungkin zaman hoax ya. Iya, zamannya semuanya udah bisa komen gitu ya Pak. Bisa, termasuk hoax Pak. Termasuk hoax. Ada beberapa hoax yang kami temukan di luar yang beredar dan ternyata itu bisa kami counter di situ bahwa informasi apapun yang sifatnya kalau bukan dari Telegram ini, maka itu kami tidak bertanggung jawab di situ sehingga kita bisa meminimalisir namanya hoax itu. Punya platform aslinya lah ya Pak. Iya, jadi memang kita selalu update di grup itu. Nah itu. Di SMK 1 Simpang 4 ini kan termasuk ke dalam kelompok vokasi ya Pak ya? Iya, vokasi. Nah, boleh dijelasin sedikit nih, Pak untuk pendengar yang belum tahu kira-kira. Iya. Pasti itu gitu ya. Jadi vokasi itu sebenarnya adalah kalau dulu namanya kejuruan ya. Kejuruan. Jadi vokasi ini mungkin kerennya lah. Jadi kerennya itu adalah vokasi, pendidikan vokasi, pendidikan yang memang target utamanya adalah bagaimana membekali peserta didik dengan vokasi. Nah vokasi inilah yang kadang menjadi di zaman pandemi ini menjadi tantangan besar buat kami. Karena kalau hanya pembelajaran sifatnya umum ya, anggaplah mungkin pembelajaran bahasa Indonesia, bahkan mungkin matematika yang ini itu masih bisa cara daring. Tapi pendidikan vokasi ini yang sepertinya mau tidak mau memang harus tatap muka. Karena di situ ada transfer skill ya. Yang di dalamnya mungkin jurus kompetensi kalian mungkin kayak multimedia, untuk teknik komputer jaringan mungkin kita secara video pembelajaran mungkin masih bisa itu pun tidak full. Artinya dapat kami walaupun chemistry-nya nggak dapat. Tapi kalau untuk jurusan seperti teknik pengelasan, kendaraan ringan otomotif, pemesinan, itu mau tidak mau harus fisik. Iya Pak. Nah disinilah kendala kami. Di satu sisi kami harus membekali mereka dengan vokasi yang bagus. Di sisi lain ada rintangan yang bernama corona ini. Gitu. Nah itu bernama corona ini yang mau tidak mau pemerintah harus mengambil jalan itu untuk menjamin keselamatan warganya kan. Nah ini warga ini harus diselamatkan memang simalakama. Tapi memang itulah yang harus kita hadapi dan harus kita carikan solusinya seperti apa sehingga kita nanti bisa menghasilkan anak-anak yang walaupun di masa pandemi itu tetap masih punya bekal vokasi yang memadai seperti itu. Memang kalau misalkan kita lihat-lihat ya Pak ya, ada beberapa kita bilangnya mungkin mata pelajaran, kita lakukan mata kuliah ya. Iya, benar. Itu yang kurang bisa nih untuk via online ataupun juga media pembelajaran online gitu Pak ya, sehingga tadi salah satunya vokasi ya Pak ya. Iya. Kita bilangnya
praktek gitu ya. Praktek, betul. Langsung Praktek. biar ilmunya dapat, energinya pun juga tersalurkan. Benar. Oke, baik. Nah, di masa pandemi seperti ini, Pak, gimana sih cara SMK 1 untuk Batu Licin ini ya, di Simpang 4 Batu Licin dalam mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah? Karena dengan adanya pandemik ya, seperti yang kita lihat menyebabkan berbagai macam hal itu online, Pak. Iya, benar. Apapun itu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat hal yang sebenarnya sebelumnya itu nggak bisa online, bisa aja gitu. Iya, benar. Dan ini gimana Pak untuk SMK 1 Simpang 4 Tanah Bumbu untuk mengatasi COVID-19? Jadi saya melihat nih COVID ini sebenarnya adalah sebuah masalah juga ya. Jadi ibaratnya Tuhan memberi kita tantangan, kita di-challenge sebenarnya. Jadi memang sebenarnya sebelum pandemi ini kita tidak memikirkan seperti apa sih bentuk pembelajaran yang tidak harus ketemu. Semuanya terkejut, Pak. Nah, semua terkejut. Tapi ternyata dipaksa dengan pandemi, ternyata kita bisa. Dan ada beberapa hal, jadi ketika kami melaksanakan evaluasi, kebetulan di ruangan ini juga, kami panggil perwakilan guru, evaluasi. Ternyata hampir semua kawan-kawan itu memang mengeluhkan tentang pandemi, termasuk proses pembelajarannya. Tapi ada satu yang menarik. Guru agama Kristen. Malah ternyata dengan pandemi ini, karena kebetulan non-muslim ya, jadi Kristen, khususnya Kristen di tempat kami ini termasuk minoritas ya, jadi sedikit, sehingga kita cabutan ya ibaratnya, di kelas berapa kita jadikan satu kelompok, kemudian ada ya gurunya mengajar. Ternyata gurunya mengaku bahwa ketika kita belum pandemi, itu kesulitan dalam hal pembelajaran, karena mengumpulkan siswanya. Nah, ternyata setelah pandemi kita dalam kegiatan pembelajaran daring ini, ternyata beliau bisa mengumpulkan semua siswanya dalam satu kelas virtual. Dan ternyata beliau mau izin ke saya, Pak Amran, kalaupun misalnya pandemi ini berakhir, saya mohon izin supaya saya tetap menggabung antara offline ini dengan daring. Saya bilang silakan Bu, saya dukung itu seperti apapun. Bertanya ada metode baru ya Pak? Ada. Jadi beberapa berkah. Jadi mungkin kata orang-orang bijak ya benar ya. Jadi istilahnya di balik di balik masalah itu pasti akan kita diberikan jalan keluar, dan itulah manusia. Kita diberi otak, kita diberi akal ya untuk menggunakan sehingga kita bisa menggunakan. Dan alhamdulillah, yang guru-guru yang awalnya mungkin tidak familiar, bahkan tidak bisa sama sekali yang namanya classroom seperti apa ya kan, seperti itu baik itu di Google Meet maupun di Zoom, akhirnya sekarang mereka terbiasa, akhirnya familiar dengan cara seperti itu. Cuma memang dari esensi pembelajaran memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa tercapai kalau misalnya sifatnya tentang attitude, ya benar Pak. Sikap ini mungkin belum bisa kita katakan bahwa itu tercapai penuh. Tapi kalau hanya sebatas pengetahuan, ini bisa. Nah, seorang dikatakan kompeten itu jika memenuhi 3 unsur. Unsur pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah keterampilan. Harus ketiganya ini bersatu, baru bisa dikatakan kompeten. Nah, ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa kita capai, terutama di keterampilan. Karena kalau masuk dalam ranah praktek, ya mau tidak mau, kita tidak bisa apa-apa. Apapun itu tidak bisa kita lakukan. Karena tidak mungkin kita harus praktek dengan cara virtual. Walaupun sekarang sudah ada yang mesin atau alat yang bisa melakukan pekerjaan secara virtual. Contoh misalnya tapi ya harganya memang juga masih lumayan ya. Jadi sudah ada yang bisa ngelas dengan cara virtual. Jadi dia memegang peralatan ini, kemudian menggunakan yang kacamata VR ya Pak ya. Ya itu ya. Jadi dia mengelas dengan menggunakan itu, dia merasakan sensasi yang kurang lebih sama ketika mengelas. Cuma memang dibandingkan dengan langsung tentu tidak bisa dikatakan 100, tapi itu paling tidak mewakili. Kebetulan saya juga tergabung, saya ketua IGI ya, IGI Daerah Tanah Bumbu, Ikatan Guru Indonesia. 2019 yang lalu kami di JCC ya, kami ada pertemuan di JCC Jakarta, itu di Jakarta Convention Center. Saya melihat ada satu peralatan sangat-sangat bagus.
Kemudian saya dengan teman, seperti itu peralatan otomotif. Jadi menggunakan peralatan itu, kemudian dia membuka ban secara virtual, dia merasakan, kan saya kamera waktu itu. Ya, setelah dia lakukan, saya tanya, bagaimana rasanya? Ya kayaknya kita membuka seperti seakan-akan membuka ban, berat juga rasanya Pak. Oh berat sudah ada. Jadi sudah ada ditemukan, walaupun itu memang tidak bisa 100% mewakili. Tapi kalaupun itu memang mestinya ada, sepertinya sekolah belum bisa. Karena anggarannya terlalu besar. Ya, karena itu hitungan dan juga kita pasti mikirin yang lain juga ya. Benar. Kita lebih memikirkan juga yang lain yang memang ya tidak mau harus kita penuhi seperti itu. Baik. Apalagi mungkin unsur pengawasan nih yang kurang ya Pak ya. Misalkan media online, kalau kita kan langsung pengawasannya ada dan langsung evaluasi di tempat gitu ya. Benar. Online tuh ya sudahlah kita transfer, mungkin kita kurang tahu nih Pak, murid itu apakah dia menangkap dengan benar, apakah sudah bisa dan lain-lain gitu Pak ya. Ada perbedaan nggak sih Pak sebelum pandemi sama sekarang? Ya pasti itu kalau perbedaan sudah pasti. Termasuk begini, karena kita sudah termasuk sudah setahun lebih ya. Setahun lebih. Ini tidak pernah ketemu. Jadi siswa kelas 10 tahun lalu ternyata sampai sekarang pun secara fisik itu mungkin belum pernah ketemu dengan gurunya. Bahkan wali kelasnya yang orang tuanya di sekolah ya. Itu mungkin baru beberapa kali ketemu dengan mereka, sehingga kita tidak bisa secara ini kedekatan kita dengan mereka itu masih kurang. Itu memang ya kendala kami, tapi mau ya memang ini harus kita jalani. Nah, kita tinggal bagaimana menekankan kepada kawan-kawan ya, baik guru maupun wali kelasnya, supaya secara intensif itu melakukan pendekatan kepada siswanya, bagaimana ya mungkin komunikasi atau seperti apa, sehingga ini bisa menimbulkan keakraban tersendiri ya. Sebagai orang tuanya di sekolah, ada ikatan emosional, seperti ketika misalnya mereka harus secara offline kan, pembelajaran seperti biasa dalam kelas ya, mungkin riuhnya kelas seperti apa itu, terus terang seperti sekarang ini, kami malah kangen ya, dengan riuhnya kelas, dengan riuhnya mereka bermain di lapangan, di mana itu dengan ini ya, kami malah kangen. Jadi ya mudah-mudahan kangen ini bisa terbalaskan lah ya, terbalaskan dengan dengan berhentinya corona ini. Harapan kami semua, semoga corona cepat hengkang ya, sehingga kita bisa mulai proses kembali seperti semula, seperti itu. Ya, iya. Baik, mungkin untuk sebagai anak muda nih ya Pak ya, biasanya kan kita tuh judgmental nih orangnya Pak. Jadi kayak kalau misalkan guru-guru bisa kirim VN itu masih kelihatan ya. Tone suaranya gimana. Cuman kalau misalkan balas chat itu Pak, ini kok gurunya nggak ada emoji sama sekali. Nanti dikiranya gurunya itu kayak, kayaknya marah deh Bapak. Padahal kita ya biasa-biasa aja mungkin Pak ya. Iya memang. Jadi beberapa hal juga memang kedekatan emosional tadi itu Pak. Iya. Cuma saya kurang tahu itu apa terjadi apa tidak ya. Itu ada meme yang beredar ya. Sampai gurunya dikeluarkan dari grup. Tapi ini enggak terjadi sini. Cuma yang selama ini ada sih keluhan kawan-kawan guru-guru ini, memang sinyal itu sesuatu yang sangat-sangat nggak bisa dikompromi. Nggak bisa dikompromi. Jadi banyak seperti itu. Bahkan kami pernah melakukan home visit ya. Jadi kemudian kita ada rapat dengan teman-teman guru wali kelas, ketika ada ditemukan masalah, udah jadi guru ini home visit ke sana, arah ke ke Kota Baru yang di Pulau Kalimantan ini kan, namanya Ampang. Naik ke sana, begitu gurunya kembali, waduh Pak, medannya minta ampun. Nah barulah kita sadar bahwa memang ketika anak itu memang terkendala dengan jaringan, ya memang wajar, karena posisi lokasinya yang waduh minta ampun, ya biasalah, ya kan seperti itu. Itu yang kita harus pahami. Kecuali mungkin mereka berada di sini lantas tidak aktif, nah ini ada tanda tanya. Kita home visit. Sekarang ini dalam pandemi ini memang kita lebih banyak melakukan home visit dari BP, kemudian gurunya itu banyak kita tugaskan. Kalau memang ada masalah, silakan langsung home visit aja langsung. Ketemu orang tuanya, ketemu anaknya, kok ada seperti ini misalnya, seperti itu. Oke. Ada inovasi nggak sih Pak untuk pembelajaran di masa pandemi seperti ini? Ketika mungkin
kita semuanya terkejut gitu ya. Iya, betul. Pasti ada masa transisi dulu, Iya. terus juga ada penyesuaiannya. Itu gimana Pak? Jadi memang itu tadi. Kalau inovasi mungkin kurang lebih hampir sama dilakukan sekolah-sekolah lain ya. Cuma kita kalau misalnya dari sisi pembelajaran, ya memang kalau kita melihat dari awal-awal pandemi 2020 Maret ya. Kalau tidak salah waktu itu Maret kita sudah nyatakan tidak boleh ada lagi pertemuan tatap muka. Nah sehingga ya kita kaget lah. Kita kaget. Nah kawan-kawan juga ada beberapa yang menguasai aplikasi-aplikasi. Nah itulah yang kita coba gali. Kita coba membuat ini. Kemudian kalau tidak salah kita ada beberapa aplikasi yang kita perkenalkan. Nah kemudian dari situ laporan kawan-kawan. Yeah. Pak agak susah ininya Pak. Agak susah ini. Nah setelah kita kumpulkan lagi merujuk kepada satu ini, jadi kita semua wajibkan menggunakan Classroom saja. Jadi yang aplikasi-aplikasi yang lain itu karena berhubung banyak kendala-kendala. Nah ini ada beberapa aplikasi yang kita pakai awalnya, sekarang kita satukan. Zoom pun sebenarnya kadang-kadang aja kita ini. Kemudian dari Wakasa Kurikulum juga itu sekarang kita beli ada yang berbayar ya. Ada kalau tidak salah Zoom juga berbayar, ini kita beli satu supaya penggunanya bisa lebih ini ya, kita bagi. Itu yang secara di manajemen yang kita lakukan ya. Karena kalau bermacam-macam aplikasi pun sebenarnya ya bagus sebenarnya ya. Cuma kadang ada beberapa guru yang keluhkan akhirnya itu menjadi penghambat malah. Nah, akhirnya kita satukan. Jadi kalau misalnya kita melakukan apa termasuk di manajemen ya, bahkan ketika rapat manajemen, karena kita banyak ya. Kalau kita harus rapat manajemen 115 orang, itu kan nggak boleh kan, nggak boleh ngumpul-ngumpul begitu. Akhirnya ya udah kita sebagian saja di ruangan ini semua manajemen ngumpul, kemudian kita Zoom dengan kawan-kawan yang lain ya, seperti itu. Kalau untuk aplikasi ya inovasi yang lain yang menonjol saya sementara kita belum itu karena masih pengembangan ya Pak? Masih kita coba mencari-cari seperti apa yang bisa kita lakukan, memudahkan ya. Karena kita kan ingin mudahnya sebenarnya. Mudah bagi anak, siswa ya, mudah bagi guru, dan mudah dalam artian yang umum. Sehingga kita akan meminimalisir yang namanya hambatan-hambatan seperti itu. Iya. Karena pasti ada rintangan selanjutnya ya Pak ya? Iya. Mungkin pandemi COVID-19 sudah selesai, cuma pasti ada lagi. Kemungkinan, tapi jelas pada ini pun kita belum bisa menduga. Ya, saya pernah melihat itu, kami pernah Webex ya. Karena kalau direktorat SMK ini kalau untuk rapat-rapatnya menggunakan Webex. Saya coba kita Webex, bahkan itu di akhir 2020 ya, akhir 2020. Malah di sana perencanaannya itu kemungkinannya 2023. Itu baru perencanaan ya, baru angka perkiraan bahwa kita kemungkinan bisa normal itu di 2023. Itu baru dalam hal perencanaan. Tapi kalau melihat kondisi seperti sekarang ini yang semakin apalagi dengan muncul varian baru, muncul ini nih 2023 rasanya masih lama. Masih ini. Makanya kita harus permantap di proses kita seperti apa. Cuma memang yang terkendala memang sementara masih di praktek itu. Di vokasinya kita terkendala karena memang kita harus tidak ada jalan lain kecuali tatap muka. Makanya kita coba bikin prosedur. Mungkin nanti kalau untuk praktek itu mungkin hanya berapa orang ya, dengan prosedur, dengan protap ya. Protap misalnya kami sudah menyiapkan ada satu lusin ya. Kita sudah menyiapkan satu lusin itu termogan. Kemudian kita sudah menyiapkan bilik disinfektan, kemudian yang seperti ini yang hand sanitizer ini banyak kita coba. Kemudian dan secara legal formalnya kita sudah bentuk tim satgas juga. Jadi satgas COVID ini langsung diketuai oleh kepala tata usaha dibantu dengan beberapa tenaga lain yang nanti rencananya adalah melaksanakan prosedur itu. Jadi misalnya ketika kita harus pembelajaran apa yang harus dilakukan, ketika menemukan misalnya ada satu
yang terkendala siswa diapakan misalnya, apakah kan kita periksa dulu. Misalnya kalau anggaplah suhu badan itu di atas 37 misalnya, nah kita harus kembalikan ke rumah dulu untuk istirahat. Ya, memang seperti itu karena ya kita akan mencoba ya jangan sampai sekolah itu menjadi sebuah klaster baru. Ya. Nah, ketika menjadi klaster baru, waduh, kena semuanya. Iya, bisa-bisa sekolah ini tutup semua full. Sementara ini harus berjalan ya. Jadi selama ini kami yang berjalan memang di manajemen. Jadi semua wakasek sampai ketua jurusan sampai staf itu wajib turun memang walaupun kita atur ya. Misalnya untuk staf itu jarak sehari gantian shift. Guru makan dalam 1 minggu mereka hanya sekali turun. Karena banyaknya guru ya. Iya. Kalau kita mau atur separuh guru, waduh, masih bergerombol, nggak bisa ini. Harus diatur misalnya 6 orang atau 8 orang sekali turun misalnya kan. Nah, dengan cara seperti itu ternyata 1 orang itu baru kena 1 triliun seminggu. Udah dihitung-hitung, iya. 1 orang seminggu. Pak. 1 orang seminggu aja turunnya ke sekolah. Itu habisnya. Nah itu. Itu jadi 1 semester jadi. Iya, itu maksudnya turun dalam rangka piket di sekolahan. Piket di sekolah. Ya. Tapi kalau pembelajaran daring tetap jalan walaupun di rumah, di sekolah. Nah, di sekolah pun kami sudah menyiapkan fasilitas. Jadi wifi kami sudah dengan Indihome itu sudah 4 line ya di sini ya. 4 line yang kami pasang untuk Indihome dengan kapasitas 60 Mbps per line-nya itu. Artinya dengan cara seperti itu kita berharap bahwa kalau hanya untuk kendala jaringan nggak lagi menjadi penghalang. Jadi tinggal ya bagaimana gurunya ya kan seperti itu kan karena kita sudah menyiapkan itu dan itu kewajiban kita di manajemen menyiapkan itu. Terakhir nih Pak, mungkin untuk guru-guru dan siswa-siswa yang nonton di podcast kita kali ini ada nggak sih Pak harapan kedepannya nih untuk walaupun sekarang kita masih menghadapi masa pandemi ya. Mungkin podcast ini bisa ditonton setelah masa pandemi bisa jadi kenangan juga nih Pak untuk yang nonton. Tapi kita sekarang lagi berharap nih teman-teman untuk kedepannya seperti apa nih Pak? Ya kami sangat berharap bahwa pertama pandemi ini kita harapkan ini menjadi sebuah tantangan buat kita. Kita sangat berharap bahwa ini pandemi ini bukan sebuah masalah, tapi adalah berkah. Banyak hal-hal yang muncul dari pandemi ini, walaupun juga memang banyak masalah-masalah yang muncul. Tapi kalau saya selalu berpikir positif ya, saya selalu positive thinking bahwa apapun itu pasti ada hikmahnya. Nah kemudian saya mengajak kepada para siswa, para guru, mari kita lebih meningkatkan kinerja kita, lebih meningkatkan atensi kita dalam rangka proses pembelajaran ya. Karena bagaimanapun kepada para siswa, terutama saya tekankan kepada para siswa, termasuk alumni ya, jangan merasa bahwa kami ini adalah angkatan corona. Justru dengan angkatan corona itu adalah angkatan spesial. Angkatan perjuangan, Pak. Angkatan perjuangan. Karena tidak semua siswa itu mendapatkan, bahkan kami pun yang alumni lama ini ya, itu tidak pernah merasakan sehingga kita terkungkung ya, terkungkung di situ, terkungkung di suatu zona yang ya mungkin namanya zona nyaman lah, sehingga kita tidak pernah memikirkan bagaimana melakukan inovasi. Nah ternyata dengan corona ini banyak inovasi-inovasi yang muncul, banyak hal-hal yang memaksa kita untuk lebih bersikap kritis untuk menemukan hal-hal yang sifatnya positif seperti itu. Baik, luar biasa. Semoga ya pastinya bukan semoga sih bermanfaat sekali ya untuk podcast kita kali. Terima kasih Bapak Amran. Saya terima kasih juga. Semoga untuk SMK 154 Batu Licin ini majulah ya ke depannya juga semakin maju karena kita tadi sempat keliling sini juga Pak ada beberapa bangunan baru yang siap menghadang siswa-siswinya juga murid-muridnya ya Pak ya untuk kembali nih ke situasi kita yang sudah kangen banget. Tadi kalau Pak Amran Ali juga bilang udah lama tidak kontak emosional lah ya dengan teman-teman entah itu dari guru-guru mungkin secara sirkulasi masih bisa guru-guru ya Pak ya cuman untuk murid-murid yang main bola, olahraga dan lain-lain sama sekali nggak ada. Iya Pak. Sama sekali nggak ada. Jadi kegiatan ekskul salah satu yang kita hentikan termasuk kegiatan kantin, kegiatan ekskul itu tidak ada. Itu pun kalau ada pembelajaran dirancang pembelajaran itu hanya separuh siswa dan separuh waktu, sehingga tidak ada istirahat. Mereka masuk, ikut protapnya ya masuk, belajar anggaplah sampai karena kita sehari itu 8 jam ya,
8 jam pelajaran ya, bukan 8 jam efektif. 8 kali 45, berarti kita potong 1/2. Jadi 4 kali 45 itu maraton. Jam pertama sampai terakhir. Setelah itu selesai, mereka langsung pulang. Jadi tidak ada kegiatan kantin, tidak ada makan, tidak ada apa semuanya. Semuanya tidak ada. Itulah. Ya seperti itulah. Kita harapannya semuanya kedepannya akan baik-baik saja ya Pak ya. Walaupun Amin. memang kita tahu tidak akan seperti semula, Iya. tapi setidaknya kita impas lah untuk kerinduan satu sama lain itu Pak ya. Nah itulah namanya angkatan spesial. Iya, itu spesial. Angkatan spesial. Angkatan perjuangan corona Iya, COVID-19. benar. Terima kasih Bapak. Semoga Siap. nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Amin. Bersukacita lagi ya Pak Amin. ya, bercerita lagi. Amin. Mungkin di sini atau di lain tempat gitu Pak ya. Sip. Baik. Saya boleh menutup dengan slogan SMK bahwa kita harus membumikan slogan SMK. Itu SMK bisa, SMK hebat. Kemudian ada slogan baru lagi satu bahwa vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sekali lagi Pak, boleh Pak ke kamera Pak. Oh iya, sip. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Itu dia teman-teman. Terima kasih untuk hari ini ya, dan juga teman-teman podcast BTKP. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya dengan orang-orang hebat luar biasa yang lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.